Pasangan bakal Cagup dan bakal Cawagup, Made Mulyawan Arya, De Gajah, dan Putu Agus Suratnyana, PAS, mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, pada Kamis, 29 Agustus 2024. Terlihat masyarakat yang ikut serta menghantarkan pasangan Cagup dan Cawagup ke kantor KPU Provinsi Bali dengan menampilkan kesenian khas Bali untuk meramaikan momen itu. Dalam acara tersebut De Gajah dan PAS menyerahkan dokumen persyaratan kepada Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, serta menandatangani surat pernyataan naskah visi misi dan program. Setelah prosesi pendaftaran usai, KPU menyediakan konferensi pers yang dihadiri oleh berbagai media. Jadi hari ini adalah hari bersejarah buat kami, di mana kami mengikrarkan diri untuk menyerahkan jiwa raga kami untuk menjadi pelayan masyarakat Bali jika diberi mandat oleh masyarakat, rakyat Bali, dan juga restu Ida Sang Adiwasa, dan juga dikendaki oleh alam, dan kami siap menyerahkan jiwa raga kami untuk Bali dan rakyat Bali. Untuk Kim Plus kita solid, dan tentunya ketua-ketua partai semua di sini ada. Benar solid nggak? Jadi kalau di perbedaan di kabupaten kota itu dinamika politik namanya ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan harus begini harus begitu. Yang pasti semuanya berjalan dengan baik. Dan tentunya semuanya satu kata, satu tekad, dan satu tujuan memenangkan Mulia PAS untuk Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali. Dan untuk himbauan KPU, tentunya kami berdua dengan kakak kami, apa himbauan KPU kami tentunya akan ikuti dan akan lakukan, karena bagaimanapun menjaga kebersihan atau menjaga lingkungan itu adalah bagian dari salah satu visi dan misi kami. Kemacetan, sampah, dan namanya manajemen urban, pengelolaan urban, bagaimana urban itu menjadi aset, tetap menjadi beban, itu sudah kami diskusikan dan kami akan sampaikan lewat visi dan misi. Dan tentunya Bapak Prabowo Subianto sangat berharap, sangat memberikan kami restu, memberikan kami juga support, memberikan juga kami pesan, yaitu yang pertama hal yang simpel. Satu, jaga adat istiadat dan budaya Bali. Dua, jaga kelestarian alam Bali. Tiga, jaga kerukunan dan umat beragama di Bali. Dan sisanya kami akan lakukan yang terbaik, apapun yang menjadi visi dan misi kami, dan setelah dengan pusat, beliau akan support penuh tentunya untuk kebaikan Bali dan masyarakat Bali. Saya sama Made itu merasa ada chemistry yang cukup kuat untuk membangun Bali. Ada ruang fiskal yang cukup nanti ke depan karena Pak Prabowo langsung linear dengan Gubernur Bali, dan kita tinggal mendiskusikan secara komprehensif persoalan Bali ke depan ya. Kami tidak ahli, tapi kami akan mendiskusikan bersama, mencari solusi yang komprehensif berbasis tentu kemasyarakatan, karena kami yakini ruang fiskal itu akan benar-benar Pak Prabowo sayang sekali sama Bali. Target kami kan tentunya menang ya. Menang atas izin Ida Sang Adiwasa dan direstui oleh beliau, dan juga kehendak alam. Tentunya masyarakat semua ya, kalau menghendaki kami menang harus menang, benar nggak? Ya. Jadi targetnya ya kami menang, tapi kami tidak muluk-muluk. Sekian persen kami pokoknya targetnya harus menang. Menang kenapa? Untuk kepentingan rakyat Bali dan masyarakat Bali. Bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan kelompok kami, bukan untuk kepentingan apalagi untuk pribadi kami. Jadi semuanya total untuk rakyat Bali dan masyarakat Bali. Jadi tentunya yang seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa jika kami diberi mandat oleh rakyat dan direstui oleh Yang Widi Waso, tentunya kami akan membuat Bali ini maju, cerdas, berbudaya, dan berkelanjutan. Kami dalam mimpi pun saya tidak ada, jangan berpikir mimpi pun saya tidak ada, kenapa saya harus mendapat kesempatan ini.
ini adalah sebuah amanah, ini adalah sebuah tanggung jawab, bukan hanya dari Pak Prabowo Subianto, tapi juga kepada ketua-ketua parpol pengusul juga. Jadi kami ingin menunjukkan kepada saudara-saudara kami yang milenial, yang Gen Z, bahwa anak muda ini tidak bisa dikesampingkan juga. Ya, anak muda ini memang mungkin belum punya pengalaman, tapi kalau diberikan pengalaman, kami akan bisa melakukan yang lebih baik. Jadi, saya dan kakak saya, Pak Agus, kami sampaikan kalau Pak Agus, saya tidak ada etika kalau saya menyampaikan. Pak Agus berkenan jadi wakil saya, tapi beliau yang menyampaikan. Saya tahu, Made malu, Made sungkan. Saya tahu Pak beliau akan mendampingi, tapi dengan syarat kita bekerja untuk Bali dan rakyat Bali. Jadi siap. Jadi kami adalah partner kami dalam melayani rakyat Bali dan masyarakat Bali. Terima kasih Gubernur Milenial menanti. Terima kasih rakyat Bali. Maka dari itu kami banyak diskusi dengan beliau dan beliau mau mendampingkan. Rencananya harusnya beliau yang nomor satu. Ya, tapi ya karena alam lain dan beliau dengan ikhlas dan beliau dengan kerendahan hati, beliau berkenan mendampingi saya. Dan itu salah satu faktor utama kenapa beliau berkenan, ya adalah mewujudkan Bandara Bali Utara. Ya, memang dulu dipakai jargon politik, tetapi sekarang Degajah dan PAS datang untuk merealisasikannya. Ya. Jadi memang banyak proses, semuanya proses. Tidak ojok-ojok harus bangun bandara, tidak. Memang semua perlu proses dan harus ada akses ke sana. Dan sekarang kan sudah mulai MRT yang sudah dibangun, yang akan sudah dibangun September ini ngeroak ya. Itu sudah ada yang tahap 1, ada yang ke Canggu, ada yang ke Nusa Dua, tahap 3 yang ke Sanur, dan tahap 4 yang ada ke Ubud. Nah dari situ kan tinggal di mana letak bandaranya, tinggal menambahkan aja lagi MRT atau LRT menuju Buleleng. Nah itu secara kasarnya, secara teknisnya kita akan berdiskusi dengan teknokrat Bali atau SDM Bali yang mempunyai wawasan atau ahli di bidangnya untuk mewujudkan hal tersebut. Dan peduli terhadap Bali. Persoalan ketimpangan kesejahteraan di Bali sebenarnya persoalannya aksesibilitas. Ya, aksesibilitas kalau kita lihat Bali itu di tengahnya gunung, jadi sulit sekali kita mengakses Bali Utara itu dalam tempo yang cepat. Tetapi seandainya ada bandara, dan itu penting juga karena kapasitas juga Bandara Ngurah Rai sudah cukup crowded ya. Ini sangat penting secara menyeluruh Bali, bukan hanya Buleleng, Karangasem dan sekitarnya, tapi ini penting untuk kemajuan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Bali. Ya. Kita no drama aja, ngalir no drama, keep smile dan no drama ya. Slogan kita bersama berdua adalah berjuang, bekerja, saling melengkapi. Nah, dan kita dumugi gubernurnya mokoh-mokoh, rakyatnya gemuh. Nggih.